Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Isra Mi'raj ya. Selamat mendengarkan. Isra Mi'raj adalah peristiwa maha dahsyat yang agung yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Apa saja peristiwa dan bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi lebih dari 900 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pengertian Isra Mi'raj. Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad yang dilanda duka hingga menyebut Amul Huzn atau tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Hingga pada suatu malam, pada saat Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu, didatangkan juga Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda. Lalu Nabi Muhammad pun pergi bersama malaikat Jibril dan Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Usai sholat dan keluar dari Masjid Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi khamar. Nabi pun memilih susu. Sungguh, engkau telah memilih kesucian, kata malaikat Jibril. Seusai sholat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya, dan Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik Buraq bersama malaikat Jibril hingga tiba di langit pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu, di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh,
Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad lalu menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Namun pada saat perjalanannya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun bertanya tentang berapa banyak sholat wajib yang diperintahkan. Nabi Muhammad pun menjawab, 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Muhammad kembali untuk meminta keringanan. Dan Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad pun kembali ke rumahnya di kota Mekah dan lalu menyebarkan apa yang telah dialaminya kepada umat muslim, dan juga agar mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Demikianlah anak-anak, kita telah sama-sama mendengarkan kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umat muslim dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu sholat 5 waktu. Dan hendaknya peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran dan hikmah bagi umat Islam semua. Nah, anak-anak setelah mendengarkan cerita ini pasti anak-anak sudah tahu dong peristiwa Isra Mi'raj. Baiklah, nanti hari Selasa Bu Guru tunggu ya ceritanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.